sehat ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah berkenan berbicara dengan saya pada hari ini. Sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, jadi dalam konseling ini ada 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Apapun yang Ibu bicarakan kepada saya terjamin kerahasiaannya. Asas yang kedua itu asas keterbukaan. Semakin Ibu terbuka dengan saya, maka semakin saya bisa membantu Ibu. Dan yang ketiga itu asas kesukarelaan. Ibu di sini tanpa paksaan gitu. Di selanjutnya itu pada sesi tujuan konseling. Jadi di sini masalah apa yang akan Ibu diskusikan kepada saya, Bu? Masalah pendidikan anak, pembiayaan pendidikan lain. Berarti fokusnya ini masalah ekonomi, Bu. Mungkin bisa Ibu ceritakan masalahnya itu? Ya, masalah pembiayaan untuk anak-anak saat ini kan anak banyak yang berpendidikan tinggal 2, kita 3 tapi yang berpendidikan tinggal 2, semuanya di pesantren untuk pendidikan biaya bulanan. Kalau misalkan ada ujian, ada pembiayaan yang besar itu bingung karena tidak ada pemasukan. Berarti Ibu merasa bingung untuk membiayai anak-anaknya karena di sini Ibu single parent, Bu. Iya. Juga untuk apa? Untuk orang tua dan saudara juga. Karena di sini kan saya tinggalnya kan bersama 2 lansia, bersama orang tua dan saudara. Apa? Kehidupan sehari-hari juga ya itu bingung juga. Tapi biasanya itu misal kayak untuk dari makan itu dari Ibu semua berarti, Bu? Iya. Dari Ibu semua. Iya. Kadang-kadang anak juga kelebihan lagi gitu dibantu sama anak, kadang juga ada dari saudara-saudara. Tapi kan yang namanya bantuan kadang-kadang kan tidak semuanya, tidak pasti. Kadang-kadang aku juga tidak mengandalkan. Tapi karena tidak ada jalan lain ya kita hanya pasrah sama Allah. Ya, tapi biasanya itu Ibu kalau lagi misalnya merasa bingung, itu biasanya Ibu ngapain, Ibu? Misalnya merasa bingung nih gimana ya gitu, terus Ibu ngapain di situ? Sholat. Sholat. Sholat juga sama Allah. Ya soalnya nggak bisa melakukan apa-apa, mau ngapa-ngapain, mau ngapain juga bingung. Pernah juga usaha, bukan usaha udah pernah dicoba, bukan berdagang lah. Berjualan tempe, berjualan datang sama jajanan anak-anak gitu. Tapi lama-lama ya kemakan juga, habis modal juga, habis tikar juga. Namanya juga usaha ya, semuanya udah ya dicoba lah. Ini sampai warungnya udah sampai habis. Habis karena kekurangan modal buat usaha. Tadinya kan ada anak-anak ngaji di sini, terus saya jualan makanan ringan sama minuman, tapi itu udah sekarang udah nggak ada lagi, udah terlalu lama lagi. Soalnya ngajinya kan sekarang udah pindah, jadi kan udah nggak ada usaha lagi. Jualan tempe pernah juga keliling, habisan modal juga. Lama-lama habis modal, nggak numbuh lagi modalnya ya udah. Tapi dengan kebingungannya ibu udah usaha gitu, udah usaha jualan tempe, udah makanan ringan gitu. Mau mulai usaha lagi tapi belum ada modal. Sekarang yang penting itu adalah untuk hari ini, hanya memberikan untuk hari ini itu makan apa, dari mana, untuk apa enggak. Yang penting orang tua itu tidak sampai kekurangan, tidak sampai kelaparan. Tahu makan apa, yang penting orang tua jangan sampai kekurangan, sampai sama walaupun hanya apa adanya. Berarti yang difokuskan itu yang buat sehari-hari gitu, berarti untuk kedepannya nanti lagi seperti itu. Iya.
Oke. hanya mungkin hanya untuk hidup, hanya untuk hari ini. Oke. Itu belum tentu kamu apa. Oke. Tapi ini kalau masalah pembiayaan untuk anak dari ibu juga berarti Dari anak. dari anak. Dari anak kadang-kadang ada juga dari pondok mengatur kadang-kadang ya punya kelebihan rezeki lah yang udah tahu kondisi saya kadang-kadang ya itu apa ada yang membantu anak saya. Berarti ini yang tetap tinggal bersama ibu single parent semua berarti. Iya. Semua lansia. Lanjut. Kalau lagi pada kumpul lah ini banyak ada ini anak-anak yang di pesantren pada pulang gitu ya ada orang pada kumpul Di sini semua Iya. berarti. Tadinya anak menantu cucu sama orang tua sama saudara Di kumpul sini ya. semua. Sekarang anaknya udah nih belakang ruangan punya ruangan kalau keluar mah nggak bisa dibilang setiap hari kadang-kadang kan juga kadang-kadang ada keperluan mendadak ada kepentingan yang lebih besar tapi kitanya nggak ada pemasukan nggak ada jatah gitu kan bingung. Tapi kalau untuk makan sehari-hari pasti ada ibu berarti. Insya Allah itu ada pokoknya diusahain nggak tahu dari mana yang penting diusahain selalu ada soalnya kan ada orang tua ini orang tua jangan sampai melihat anaknya bingung orang tua cukup makan nasi negara aja udah alhamdulillah yang penting orang tua jangan sampai tahu kalau kita itu lagi susah. Tetap yang diprioritasin orang tua berarti Iya. gitu. Tapi berarti kalau yang tadi ibu bilang kan yang anak dari yang kakak pertama nih. Iya. Berarti itu yang ibu udah aman berarti ya itu nggak maksudnya nggak mikirin yang itu berarti. Gitu dari kakaknya gitu. Tinggal kayak mau kesehariannya gitu. Iya. Kalau untuk usaha misal ibu membuat apa gitu? Tempe. Oh biasanya tempe. Dijual pembeli. Sekarang mau mulai lagi kan selain nggak ada modal juga kan semuanya serba mahal. Jadi bingung. Tapi menurut ibu kalau misal selain berdagang tempe, menurut ibu ada usaha apa lagi gitu yang masih bisa ibu lakukan? Hanya jualan sama jual tenaga tapi tenaga udah nggak ada yang mau. Kan tenaganya udah lambat udah ya udah tua lah mungkin jadi nggak ada yang melihat tenaga. Nanti kepengennya usaha itu kan jualan tempe cuma karena nggak ada modal. Udah kadang-kadang ya lama-lama Ya, namanya juga kalau usaha kan seperti itu ya Bu. Iya, soalnya kan nggak ada suntikan lagi hanya mengandalkan satu pohon gitu. Satu pohon baru ditanam belum berbuah udah ditumpes lagi. Nggak ada yang menyiram akhirnya ya tertumpes lagi. Tapi sebenarnya kalau ibu misal usaha tenaga itu sebenarnya masih kuat ibu. Insya Allah ya kan rumah tangga kecil atau rumah orang kayak teh udah di desa kan susah mau nyari yang jauh-jauh saya udah nggak kuat ini apa namanya ya kesehatan udah nggak berani jauh-jauh jauh paling ya itu kalau pulang subuh itu nengokin anak yang di itu aja sebulan sekali nggak mesti soalnya kadang-kadang dia itu kesehatan soalnya tukang mabok jadi kalau kemana-mana itu kalau pulang itu ya sakit. Berarti kalau misal selain tapi kalau jualan nggak berarti nggak harus tempe gitu Bu. Kalau misal jualan. Iya ya itu makan ringan Makanan anak-anak ringan. goreng-gorengan itu Mungkin yang bisa dibikin sendiri berarti. iya yang di rumah lah Itu
Kalau sekarang udah enggak karena modalnya gitu ya. udah tempatnya ada, cuma ya itu modalnya yang nggak ada. Modal juga kan juga harus apa, harus punya tiga lubang, yang satu jalan, yang satu serokan, yang satu nanti buat itu. Nah kalau aku kan cuma satu, jadi satu jalan itu kadang-kadang kan nggak nunggu, tapi di sini tetap harus jalan gitu kan. Akhirnya ya makan sama kerabatnya. Tapi untuk saudaranya ibu ada usaha apa gitu? Enggak ada juga. Nah, di rumah udah. Tadinya kan dia di Jakarta kerja, sekarang udah pensiun kan. Jadi di rumah aja, berarti sama ibu kayak gini berarti. Iya. Tapi dalam dia semua nggak mau. Tapi mungkin kalau ibu sama saudara ibu bisa bikin usaha nggak bu? Iya tuh. Tempe kadang-kadang bikin tape gitu ada. Oh pesanan tape juga. Iya. Oh nunggu pesanan berarti. Iya pesanan tape kan. Tape ketan. Kayak nunggu kadang-kadang ada yang mau bikin. Udah. Tapi ini berarti ini juga udah nggak sama suami bu, yang saudaranya ibu udah belum pernah. Karena dia terlalu lama di rantauan, jadi usianya nggak di rantauan. Tapi usianya sama seperti ibu berarti. Tahun 2 tahun. Oh. Saya pindah ke 9, dia 68. Adik saya juga masih single juga. Itu juga kebetulan sehari-hari saya juga. Jadi semuanya ibu. Anak-anak masih semangat, cari ilmu tapi biayanya nggak ada. Kuliah sebenarnya. Bismillah. Jawab dengan senyuman saja ilmunya hatinya gimana, letaknya gitu yang namanya orang tua. Apa mendengar anaknya masih bersemangat untuk mencari ilmu, tapi dari segi ekonomi apa pembiayaan nggak ada bayangan, nggak ada gambaran. Bingung juga mau jawabnya juga bingung, tapi mematahkan juga jangan kayak gitu. Tapi dengan masalah yang ada seperti biaya pendidikan anak, seperti mau biayain keluarga, itu biasanya ibu rasa gimana bu, kayak bingung atau capek atau gimana? Bingung, lebih ke bingung gitu ya. Kalau yang nyampe stres gitu enggak bu? Enggak, paling cuma gimana gitu ya. Kadang-kadang lihat mengalami hidup itu ya enggak cukup 1-2 kali, kadang-kadang kepikiran juga kepengen mengakhiri lah. Kalau misalnya kita sedang kumpul membuka hidup tapi kalau misalnya aku sampai enggak ada, siapa yang mau melindungi, siapa yang mau anak yang mau nanti mau bergantung pada siapa, sedangkan gantungan hanya saya seorang. Anak punya saya, aku harus papanya, misalkan orang yang nggak pantas, nggak layak untuk jadi panutan, tapi kan hanya punya saya. Kalau saya nggak ada, anak akan bergantung pada siapa, sedangkan orang tua bergantung sama saya, saudara sama saya. Dengan anak yang mandiri belum mampu menguasai semuanya. Anak aja masih ibaratnya memberikan diri aja masih membutuhkan seorang tua, apalagi untuk apa ya, untuk panutan, untuk gandulan yang lain-lain. Ada orang tua, ada saudara, ada adik-adik, ya kan kesitu juga, kadang stres juga kesitu. Kali ini dibawanya, kali saya dibawanya sholat.
yang penting sholat. Nggak tahu sholatnya segala, sholat itu apa enggak, sholat apa juga kadang-kadang orang bingung kan. Berarti karena itu ibu bingung karena semua bergantung pada ibu, tetapi ya mereka juga menjadi kekuatan ibu juga ya sampai saat ini gitu. Terus kalau ibu bingung biasanya ibu sholat gitu. Tapi kalau udah sholat tenang bu. Ya untuk beberapa hari ya kalau beberapa hari itu kita harus menyembunyikan kesedihan. Kita pergi kemana atau kita biasanya saya mengurung diri. Jangan sampai keluar dengan wajah yang sedih, bahkan apa menangis atau jangan. Ini kalau aku ini seperti itu sing penting tidur di kamar, jangan sampai dibawa keluar. Kayak gitu. Sholat tidur jangan sampai orang tua tahu. Orang lain tahu kalau kita kepengen kadang-kadang kepengen nangis ya puasanya itu kadang nggak cukup 2-3 hari kalau saya nangis sholat saya bawa keluar kalau ke sawah yang nggak ada orang lah intinya sampai orang tahu orang lingkungan tahu keluar tidak mau rasa. Berarti dengan masalah yang ada ibu udah bisa sedikit-sedikit itu bisa menangani sendiri gitu, bisa sholat atau bisa menenangkan diri dengan menjauhi orang gitu dulu ya. Tapi hebat sih bu, ibu udah bisa terlihat kuat ya, padahal kan ibu menjadi panutan orang-orang gitu ya bu. Kadang-kadang anak juga kan kalau anak mengalami suatu masalah atau anak juga lagi kata-kata yang berumah tangga lagi ada masalah kan orang tua tetap membantu juga, tapi jangan sampai ada yang anak itu tahu kalau bahwa itu masalah anak itu jadi bukan saya, sampai dia tahu kalau saya memikirkan dia, saya memikirkan masalah dia. Rumah tangga itu bukan meringankan beban pikiran, tapi malah menambah beban pikiran selagi ada masalah tidak bisa menyelesaikan. Kalau untuk dalam sekarang yang meringankan karena kita mengurangi misalkan ya memasukkan atau mengurangi makan lah kasarannya kayak gitu ya, ada yang nanggung. Tapi dari segi permasalahan dalam rumah tangga anak itu tetap menjadi beban pikiranmu. Jadi juga tidak mau masuk terlalu dalam rumah tangga anak, tapi anak kalau tidak bisa menyelesaikan. Jadi yang mikir juga. Karena saya harus memikirkan yang lain yang ada adiknya yang masih membutuhkan lebih. Tapi malah jadi terus ke masalah yang itu banyak banget yang dipikir ya bu. Tapi ibu sudah bisa menangani semuanya bu, hari-harinya ibu udah bisa melewati hari-hari yang banyak pikiran juga ya bu, dengan ya sholat itu juga udah tenang ya bu berarti. Insya Allah karena jalan lain daripada kami nggak tahu jalan lainnya apa selain sholat itu jadi ya itu sholat nggak tahu lagi berapanya otaknya yang tidur sama pikiran mikir juga yang tidur cuma badannya jangan sampai kelihatan jangan sampai kelihatan sedih atau kondisi tidak fit sakit pun jangan tapi ibu menikah ini semuanya sendiri berarti belum cerita ke siapa-siapa berarti. Tapi dengan ibu memadani sendiri ibu nggak apa-apa berarti. Apakah terkadang pengen cerita gitu? Kadang-kadang kepengen cerita ingin tumpah lagi, tapi karena tidak ada tempat yang pas, belum ada tempat yang pas, ya paling kalau ayah tuh pulang kadang-kadang kalau lagi kegiatan umum bisa biasa mendengarkan ya kasih saya kasih dengarkan selagi mama mau ngomong apa pengalaman mama
ada sesuatu kejadian-kejadian yang memang hampir sama dan tidak diinginkan dampak buruknya, ya belajar dari masa lalu, terutama dari orang tua, dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Ya paling minta maaf ya, kadang-kadang ya menurut daya tampungnya lepas kayak gitu, dengan semua dan dia tahu yang sebatas yang kehidupan dia lah yang kedepannya menjaga lebih hati-hati. Kalau masalah-masalah yang lebih dalam untuk kehidupan orang tua itu ya tidak semua masih tetap ditelan sendiri karena memang belum ada tempat yang tepat dan masalah yang rumit mungkin. Karena dulu waktu Alus masih ada pun orang-orang di sekitarnya itu nggak tahu kalau kita sedang ada masalah, pada kita di dalam ibaratnya lagi apa udah lagi hatinya lagi nggak tahu karena tapi di luar nggak ada yang tahu sampai almarhum meninggal pun orang tua itu nggak tahu kalau saya pun mengalami masalah pun nggak tahu. Itu udah terbiasa dari dulu memang nggak itu ya. Jadi itu memang orang itu agak apa tidak terbuka, tidak mudah terbuka terhadap siapapun. Sama orang-orang yang inginnya saya itu nggak mudah percaya ke orang kalau orang itu tidak amanah hati-hati, karena saya melihat orang itu amanah apa enggak. Yang namanya amanah itu harus bisa menjaga rahasia, walaupun dalam kondisi apa ya, namanya rahasia, namanya amanah harus dijaga, walaupun kita tidak yang tadinya suka jadi nggak suka, yang tadinya senang dari benci, itu harus kita tetap konsekuen. Orangnya nggak mudah terbuka. Berarti alasan ibu nggak cerita dengan masalah karena takut nggak amanah berarti. Ya. Orang ini tidak apa menjaga rahasia, walaupun mungkin bagi itu bukan apa-apa, tapi bagi saya itu adalah yang sesuatu yang harus dijaga. Karena saya tidak apa tidak senang juga apa dengerin orang ngomong ini tidak suka orang yang ngomong tidak jelas, terus tidak suka apa aku apa dia lagi ngomong apa aku ibu ngomong itu ngomongin nggak suka dengerin. Kalau ada orang yang lagi ngomongin orang itu mending saya nggak seneng dikepoin, nggak seneng kepo kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Tenang juga ya. Enggak suka ikut campur sama orang kalau memang nggak dibutuhkan. Kan jadi kesepakatan kita kan yang di awal itu 15 menit ibu, dan sekarang ini udah 15 menit. Jadi mungkin kita cobakan dulu, bisa saya simpulkan dulu dari awal, karena ibu itu bingung karena biaya pendidikan dengan anak sama pendidikan keluarga yang lain.